Israel dilaporkan telah bersiap menghadapi medan perang baru melawan Yaman. Di satu sisi, Benyamin Netanyahu bersumpah akan menyerang Yaman sampai akhir, sampai pejuangnya pelajar. Mengutip Al-Mayadin pada 28 Desember, hal itu menurut laporan sumber utama dari Washington Post yang mengutip pernyataan Netanyahu pada Kamis 26 Desember 2024. Lebih tepatnya, Israel dilaporkan sedang mempersiapkan front baru melawan angkatan bersenjata Yaman, YAF. Disebut menjadi babak lain dalam perang tanpa akhir di kawasan yang menyebar melampaui batas pendudukan Palestina. Menurut Washington Post, Netanyahu mengatakan bahwa perjuangan melawan YAF baru saja dimulai dan bersumpah untuk menyerang mereka sampai akhir, sampai mereka pelajar. Di satu sisi, beberapa hari yang lalu, Jenderal Israel Eran Ortal menegaskan bahwa pertempuran dengan Yaman akan berlangsung selama bertahun-tahun. Jenderal Israel itu juga mengakui tantangan dalam menyerang Yaman dalam hal biaya dan peralatan, menjelaskan bahwa kemampuan tentaranya terbatas pada misi lokal untuk perlindungan perbatasan daripada menjadi kekuatan yang mampu melakukan operasi jarak jauh yang memerlukan persiapan ekstensif. Houthi mendeklarasikan perang melawan Israel, meluncurkan rudal balistik pada Jumat 27 Desember dengan target adalah bandara utama di Tel Aviv, Ben Gurion. Mengutip Tribun News pada 28 Desember, hal itu menurut klaim dari Houthi pada Jumat 27 Desember kemarin. Houthi mengklaim tujuan menembakkan balistik dan drone itu sebagai bentuk pembalasan terhadap serangan udara Israel yang terjadi sehari sebelumnya di Yaman. Houthi menegaskan bahwa serangan itu adalah balasan atas aksi militer Israel yang menargetkan infrastruktur yang mereka kuasai di Yaman. Perlu diketahui, serangan pada Jumat 27 Desember kemarin itu disebut sebagai satu dari rangkaian serangan sejak konflik Gaza meletus pada Oktober 2023 silam. Houthi secara terbuka mendukung perjuangan Palestina, menganggap serangan-serangan mereka sebagai bentuk solidaritas terhadap Palestina yang tengah dilanda perang akibat serangan Israel. Taktik bom bunuh diri kembali dipakai oleh Brigade Al-Qassam dalam operasi hari Jumat 27 Desember 2024, di mana seorang anggota Al-Qassam melakukan aksi tersebut dengan memeluk tentara IDF dan tewas meledak bersama di daerah Tel Al-Zatar, timur kamp pengungsi Jabalia di Gaza Utara. Mengutip Tribun News pada 28 Desember, kabar itu diumumkan langsung oleh Brigade Al-Qassam dalam pernyataannya pada Jumat 27 Desember 2024. Dilaporkan bahwa operasi penyerangan ke IDF itu dinyatakan kompleks karena melibatkan sejumlah metode dalam beberapa fase. Taktik bom bunuh diri dilakukan dalam fase pertama, di mana satu pejuang Qassam meledakkan sabuk peledak di antara kelompok 5 tentara IDF yang mengakibatkan korban di kedua belah pihak. Sementara itu, IDF mengumumkan pada Jumat 27 Desember malam bahwa di antara korban tewas adalah komandan kompi pasukan. Tentara IDF mengindikasikan jika 2 tentaranya juga terluka dalam insiden yang sama, satu lainnya mengalami luka serius. Sementara itu, setelah insiden tersebut, Brigade Al-Qassam melaksanakan fase kedua, di mana serangan dengan menargetkan pasukan evakuasi yang hendak menolong para personil IDF yang tewas dan terluka karena serangan pertama. Di saat tim penyelamat IDF mendekati lokasi kejadian untuk menyelamatkan rekan mereka, Al-Qassam berhasil menembak mati 2 tentara tambahan sebelum melemparkan beberapa granat rakitan ke arah pasukan yang tersisa. Militer Israel bersiap melancarkan serangan darat di Beit Hanon seusai menerima informasi intelijen. Bersenjata lengkap hingga mengerahkan tank tempur dan kendaraan lapis baja, IDF mulai beroperasi di target lokasi pada Jumat 27 Desember malam. Mengutip Tribun News pada 28 Desember, militer Israel telah merilis gambar di mana terlihat ada sejumlah besar tank tempur, kendaraan lapis baja, dan tentara bersenjata lengkap menyerbu daerah Beit Hanon di Gaza Utara. Dikatakannya bahwa IDF bertindak berdasarkan informasi intelijen awal bahwa militan dan infrastruktur mereka berada di daerah tersebut. Dengan begitu, operasi darat diawali dengan pengerahan pesawat tempur dan tembakan artileri ke sejumlah target. Militer Israel mengklaim bahwa warga sipil telah diizinkan pergi melalui rute yang terorganisasi. Konfirmasi mengenai serangan Israel berskala besar di Beit Hanon itu muncul di tengah serangan destruktif di rumah sakit Kamal Adwan yang hanya berjarak beberapa kilometer dari Beit Lahia.
Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yahya Sari mengklaim tujuan tercapai dalam pengumuman resminya pada Jumat 28 Desember pagi waktu setempat. Sari mengklaim bahwa tujuan dalam serangan mereka bersama Houthi ke bandara utama di Tel Aviv yakni Ben Gurion tercapai. Mengutip Palestine Chronicle pada 28 Desember, persenjataan yang digunakan Yaman adalah rudal balistik hipersonik Palestine 2. Rudal itu diklaim dan disebut oleh Sari telah berhasil mencapai sasarannya meskipun ada kerahasiaan dari pihak Israel. Diklaim oleh Yahya Sari bahwa operasi tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan penghentian lalu lintas udara di Bandara Gurion. Selain itu, Sari mengatakan bahwa Angkatan Bersenjata Yaman juga telah menargetkan situs penting Israel di Tel Aviv menggunakan pesawat tanpa awak yang berhasil mencapai sasarannya. Ternyata Yaman juga menargetkan kapal Santa Ursula di Laut Arab di sebelah timur Pulau Socotra dengan sejumlah pesawat tanpa awak dan disebut serangannya mengenai target secara langsung. Seorang pejabat Israel yang tanpa disebutkan namanya menyebut bahwa Houthi tak seharusnya diremehkan. Lantaran dengan bantuan Iran, Houthi disebutnya mampu mengambil langkah praktis untuk mengejar tujuan utamanya yakni menghancurkan Israel. Mengutip Tribun News pada 28 Desember, hal itu diutarakannya kepada media sumber utama New York Times beberapa waktu ini. Pejabat Israel itu mengakui bahwa teknologi yang dimiliki Houthi lebih canggih dari apa yang diperkirakan banyak orang. Sehingga upaya Israel untuk melawan kelompok dari Yaman itu disebutnya dirasa akan lebih sulit. Houthi ditegaskan olehnya adalah lawan yang tak seharusnya diremehkan. Demi mengejar tujuan menghancurkan Israel tercapai, Houthi disebut akan melakukan segala cara dan mengambil langkah praktis berkat bantuan Iran. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.